Bab 1146 Purgatory Night. Arena bawah tanah Flame Dragon City, sekelompok pemain level 40 plus mengelilingi pintu masuk. Semua pemain ini mengenakan baju besi hitam pekat dan jubah putih yang menutupi bahu mereka. Mereka tampak seperti prajurit yang terlatih. Ketika pemain lain memperhatikan para pemain lapis baja hitam ini, mereka segera menjauhkan diri. Siapakah orang-orang ini? Mereka memblokir arena bawah tanah dan mencegah orang lain masuk. Mereka terlalu tidak masuk akal. Kamu baru saja tiba di ibu kota, jadi diharapkan kamu tidak tahu. Mungkinkah Super Guild telah mengklaim arena bawah tanah ini? Jauh dari itu. Lihatlah para pemain yang menjaga pintu masuk. Mereka adalah tim keamanan beberapa Super Guild telah terbentuk. Mereka semua dilengkapi dengan Soul of Darkness, peralatan set Fine Gold level 40. Mereka secara khusus ditugaskan untuk menjaga arena bawah tanah ini dan mencegah orang luar masuk. Seperti yang diharapkan dari Super Guild, bahkan tim keamanan biasa sangat mengesankan. Aku baru saja mencapai level 40 setelah banyak kesulitan, dan aku hanya memiliki beberapa senjata level 40 dan beberapa peralatan. Namun orang-orang itu benar-benar memakai set emas Fine level 40, para pemain independen terdekat bukanlah satu-satunya yang kagum. Bahkan anggota dari berbagai guild besar yang diundang ke gelap arena terkejut. Pemain utama domain dewa berada di sekitar level 37 saat ini, sedangkan pemain ahli berada di level 39 atau level 40. Bahkan para ahli persekutuan besar beruntung mendapatkan set lengkap senjata dan peralatan Fine Gold level 40 saat mencapai level 40. Adapun peralatan set Fine Gold level 40, itu hanya mimpi. Namun, di antara tim keamanan Super Guild, masing-masing dari mereka mengenakan peralatan set Fine Gold level 40 lengkap. Dalam Guts Domain, itu jauh lebih sulit untuk mengumpulkan peralatan set Fine Gold lengkap daripada mengumpulkan seperangkat peralatan Dark Gold. Masing-masing bagian dari peralatan set emas murni mungkin tidak cocok dengan peralatan emas gelap dalam hal atribut dasar. Tetapi efek set tertentu lebih penting daripada beberapa atribut dasar tambahan. Oleh karena itu, banyak pemain masih menggunakan peralatan set Fine Gold level 30 yang telah mereka kumpulkan bahkan setelah level 40. Misalnya, efek level 40 Soul of Darkness set equipment sangat baik sehingga pemain dapat terus menggunakannya bahkan setelah level 50. Ketika para pemain mengagumi peralatan tim keamanan, dua wanita berjubah mendekati pintu masuk, menarik perhatian semua orang. Meskipun para pemain wanita ini telah menyembunyikan penampilan mereka di bawah jubah hitam, para pemain dapat mengetahui dari tubuh elegan mereka bahwa mereka benar-benar cantik. Sementara itu, ketika tim keamanan, yang keluar dengan niat membunuh, melihat para wanita ini, mereka segera membungkuk dan berdiri di samping, memperlakukan para wanita seperti ratu. Siapa wanita-wanita itu? Mereka menyembunyikan penampilan dan ide mereka dengan jubah hitam mereka. Siapa yang bisa mengenalinya? Namun, aku percaya bahwa mereka setidaknya eselon atas dari guild kelas 1. Kalau tidak mungkin tim keamanan itu memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Eselon tingkat atas guild tingkat pertama? Kamu benar-benar melebih-lebihkan guild tingkat pertama. Kami berbicara tentang tim keamanan elit tempat Super Guild bekerja bersama untuk membentuk. Orang-orang itu bahkan tidak akan peduli jika pemimpin guild tingkat pertama muncul. Aku menduga bahwa mereka eselon teratas dari persekutuan tingkat super atau perserikatan tingkat pertama. Kurasa kamu benar. Jika aku bisa memasuki gelap arena dan meminta tim keamanan untuk memperlakukan aku dengan hormat, betapa indahnya itu? Kecuali jika kamu berhasil bergabung dengan Super Guild dan menjadi salah satu ahli puncak guild, jangan berpikir untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Saat kerumunan berbicara, kedua pemain wanita memasuki arena bawah tanah. Begitu kedua pemain ini memasuki pendirian, kecantikan yang elegan ada di sana untuk menyambut mereka. Si cantik ini mengenakan satu set jubah penyihir kelabu yang indah dan memegang tongkat kayu berwarna hitam. Dia juga memancarkan aura yang mematikan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa kecantikan ini adalah pemanggil tingkat 42. Salam, Phoenix Pavilion Master. Aku adalah Silen Marech, wakil komandan Legion Penyucian Miracle, kata summoner yang tampak jahat, tersenyum pada Phoenix Rain. Wakil pemimpin persekutuan kita sudah menunggu di ruang VIP di lantai 3. Izinkan aku untuk memimpin. Phoenix Rain mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, Silen Marech memimpin Phoenix Rain dan Blue Phoenix ke lantai 3 arena bawah tanah. Big Sis Phoenix, pemanggil itu terasa aneh. Para pemanggil lainnya yang aku temui semua memancarkan aura yang hidup, namun auranya terasa seperti kematian. Blue Phoenix berbisik kepada temannya. Meskipun dia memang seorang summoner, dia juga memiliki kelas tersembunyi, Necromancer.
Dia adalah salah satu jenius pemula yang telah dibina Miracle secara internal. Sekitar lebih dari setahun sejak debutnya, ia telah menjadi wakil komandan salah satu dari 3 legiun kartu truf Miracle. Kamu harus berhati-hati ketika bertemu dengannya di masa depan. Dia bahkan mungkin berpartisipasi dalam kontes di atas Pulau Thunder, Phoenix Rain menjelaskan ketika dia menyaksikan summoner wanita di depannya. Kelas tersembunyi tidak lagi menjadi rahasia di Gods Domain. Berbagai guild besar sudah memiliki beberapa ahli yang memiliki kelas tersembunyi. Sementara sebagian besar persekutuan merahasiakan para ahli ini, kelas tersembunyi Silent Marriage agak istimewa, yang membuatnya hampir mustahil untuk tetap tersembunyi. Oleh karena itu, berbagai kekuatan utama permainan dengan cepat menemukan bahwa dia menggunakan kelas tersembunyi Necromancer. Meskipun Necromancer agak mirip dengan pemanggil biasa, di mana kedua kelas menggunakan makhluk yang dipanggil untuk bertarung, kelas Necromancer bisa memanggil monster yang jauh lebih banyak. Selama seorang Necromancer memiliki mana yang cukup, bahkan memanggil 100 Andit tidak akan sulit. Meskipun Andit tidak sekuat makhluk summoner biasa, celah ini bisa dibuat dengan angka. Necromancer juga lebih kuat dari summoner biasa dalam hal kekuatan bertarung individu. Selain itu, makhluk Andit memiliki magic resistance yang sangat tinggi. Selain dari kelas sihir suci, para Necromancer adalah musuh alami kelas sihir. Sementara Phoenix Rain dan Blue Phoenix mengobrol dengan tenang, Silent Marriage memimpin keduanya ke ruang VIP di lantai 3. Seorang pria pemberani dengan baju besi biru gelap sudah duduk di ruangan. 2 pria lain berdiri di belakangnya, seorang asasin dan elementalis. Keduanya adalah level 42 dan memancarkan aura yang sangat berbahaya. Phoenix Rain berkedip kaget ketika dia melihat asasin dan elementalis. Keduanya adalah ahli puncak Miracle yang terkenal. Asasin adalah Starstreak, sedangkan nama elementalis adalah Cleanse Maple. Keduanya jenderal di Miracle. Ketika Pavilion Phoenix telah berselisih dengan persekutuan, banyak ahli Pavilion telah mati di tangan kedua pemain ini. Mereka bahkan hampir membunuh Martial Dragon. Berdasarkan laporan yang diterima Phoenix Rain, keduanya hanya berjarak pendek dari mencapai domain realem. Pria gagah berani di kursi memandang Phoenix Rain dan tersenyum ketika menyambutnya. Phoenix Pavilion Master, sudah lama tidak bertemu. Pria gagah ini tidak memiliki aura sama sekali. Sebaliknya, dia merasa tenang dan tidak berbahaya. Namun, Phoenix Rain tidak akan berani meremehkan pria ini. Pria ini adalah Toussaint Miles, wakil pemimpin persekutuan kedua Miracle. Dia juga komandan Legiun Penyucian, berjudul Purgatory Knight. Muntahkan, ada urusan apa denganmu? Phoenix Rain merasa tidak ada yang positif untuk Toussaint Miles. Toh, kedua pemain itu diam-diam bentrok beberapa kali sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan. Haruskah kamu sangat marah? Aku hanya ingin bekerja sama hari ini. Apakah kamu tidak tertarik dengan Pulau Guntur, Phoenix Pavilion Master? 1000 Miles tersenyum, mengabaikan agresi Phoenix Rain. Mendengar pria itu menyebut Pulau Guntur, minat Phoenix Rain terusik. Bekerja sama dengan cara apa? Bab 1147 Asura tiba. Jawaban tegas Phoenix Rain sedikit membingungkan Toussaint Miles. Dia tidak pernah mengharapkan jawaban langsung dari Phoenix Rain. Sejak bergabung dengan Domain Dewa, Keajaiban dan Pavilion Naga Phoenix telah berkali-kali bertabrakan di Kekaisaran Kiamat. Setelah menemukan Pulau Guntur, khususnya, kedua belah pihak menderita sejumlah korban yang konyol ketika mereka saling berhadapan dalam pertempuran. Berdasarkan perkiraannya, setiap geng harus kehilangan 2 atau 300 ribu pemain elit. Pada titik ini, praktis mustahil bagi geng mereka untuk duduk dalam percakapan yang layak. Dia telah menyiapkan berbagai argumen untuk membuat Phoenix Rain mendengarkan usulannya. Namun sekarang, tampaknya persiapannya tidak perlu. Segera, Toussaint Miles mengungkapkan perjanjian dan menyerahkannya kepada Phoenix Wright, mengatakan, Phoenix Pavilion Master, lihat ini. Menerima perjanjian, Phoenix Rain melirik isinya. Perjanjian itu sangat sederhana. Selama tim pertempuran Asura mengizinkan tim pertempuran naga jahat untuk memenangkan pertandingan, Miracle akan menyetujui fakta non-agresi dengan Pavilion Naga Phoenix selama kontes untuk Pulau Guntur. Phoenix Pavilion Master, apa pendapat kamu tentang kondisi ini? Aku percaya bahwa kamu akrab dengan situasi di Pulau Guntur. Kami melihat lebih banyak guild yang bersiap untuk kontes yang akan datang hari ini. Baik kamu dan aku bahkan berjuang untuk memastikan bahwa kami mengamankan satu perkemahan monster. Beradu satu sama lain di Pulau Guntur tidak akan menguntungkan kita berdua. Awalnya, tim pertempuran Asura tidak memiliki peluang untuk menang. Kamu mungkin juga memiliki kemenangan untuk tim pertempuran naga jahat. Kamu bisa bertaruh pada kemenangan kami dan dapatkan kekayaan untuk diri kamu sendiri.
Kami akan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia dengan cara ini. Apa yang kamu pikirkan? Saat ini, dalam persiapan untuk kontes yang akan datang di Pulau Guntur, berbagai geng besar kekurangan sumber daya. Menurut Toussaint Miles, proposal ini akan menguntungkan pihaknya dan pihak Phoenix Rain. Sementara tim pertempuran Asura telah tampil luar biasa dalam pertandingan sebelumnya, menurut pendapatnya, Pavilion Naga Phoenix harus berkontribusi pada senjata dan peralatan kuat tim pertempuran. Selain itu, meskipun Battle Wolves mendukung tim pertempuran Glorious Lions, persekutuan tidak menempatkan banyak hal penting di gelap arena saat itu. Oleh karena itu, tim pertempuran Asura akhirnya mengalahkan tim pertempuran Singa yang agung. Namun, lawan tim pertempuran Asura saat ini adalah tim pertempuran Naga Jahat, yang mendapat dukungan Miracle. Tim pertempuran Naga Jahat menerima lebih banyak manfaat daripada tim pertempuran Singa Agung. Tidak hanya ahli puncak Miracle di tim, tetapi Miracle juga memasok banyak senjata, peralatan, dan buku keterampilan yang sangat bagus. Tim pertempuran Naga Jahat jauh melampaui lawan mereka saat ini baik dalam jumlah dan kualitas ahli dan item. Tim pertempuran Asura tidak memiliki harapan untuk menang. Oleh karena itu, daripada berjuang tanpa tujuan, itu jauh lebih baik jika tim pertempuran Asura membiarkan tim Naga Jahat menang. Jika Phoenix Rain bertaruh semua sumber dayanya pada Evil Dragon Battle Team yang menang, dia bisa pergi dengan kekayaan besar. Dengan sumber daya ini, dia bisa merekrut lebih banyak pelayan dan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan bagian wewenang atas Pulau Thunder. Kedua persekutuan juga akan memiliki fakta non-agresi. Dengan menyetujui usulannya, Phoenix Rain bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Ini sebabnya kamu memanggilku ke sini? Phoenix Rain bertanya dengan acuh tak acuh. Betul. Sangat jarang melihat tingkat pembayaran yang tinggi di gelap arena. Selama tim pertempuran Naga Jahat mencapai kemenangan lengkap, kamu akan mendapatkan 7 kali pengembalian. Dengan sumber daya sebanyak ini, kedua geng kita akan mendapatkan pijakan di Pulau Guntur, kata Toussaint Miles dengan percaya diri. Bagaimana jika aku menolak? Kata Phoenix Rain. Ketika dia menandatangani perjanjian dengan Si Feng, dia setuju bahwa dia tidak akan mengganggu tim pertempuran Asura. Si Feng hanya perlu mengirim setengah dari keuntungan timnya. Selain itu, tujuan utamanya dalam membentuk tim pertempuran Asura adalah untuk bersaing untuk posisi tuan rumah arena gelap. Meskipun Toussaint Miles telah menyampaikan tawarannya dengan santai, konsekuensi dari menderita kekalahan total di Dark Arena termasuk lebih dari sekedar kehilangan pertandingan. Biasanya, tim pertempuran hanya perlu memenangkan 8 dari 10 kompetisi untuk mendapatkan hak untuk menantang tuan rumah. Namun, untuk mencegah guild dari sengaja memanipulasi hasil kompetisi, setiap tim pertempuran yang menderita kekalahan dilarang dari kompetisi arena gelap untuk periode tertentu. Selain itu, kemenangan tim pertempuran sebelumnya akan diatur ulang ke 0. Misalnya, setelah Asura menghancurkan tim pertempuran Glorious Lions, bahkan sekarang, ia masih dilarang dari kompetisi. Bahkan setelah larangan dicabut, 2 kemenangan tim sebelumnya tidak akan dihitung. Namun, gelap arena tumbuh lebih intens setiap hari. Semua orang menginginkan tempat tuan rumah gelap arena. Terlebih lagi, karena Mindspace System memulai operasinya, berbagai perusahaan lapar akan Pai yang merupakan gelap arena. Jika seseorang hanya menjadi peserta, mereka hanya dapat mengikuti kompetisi sekali setiap beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Selain itu, peserta hanya akan mendapat untung jika mereka menang. Di sisi lain, tuan rumah membuat uang di setiap kompetisi, terlepas dari tim mana yang menang. Meskipun orang juga bisa menyaksikan dan bertaruh sumber daya pada suatu kompetisi, risiko muncul pada setiap taruhan. Apalagi tuan rumah itu tidak bodoh. Untuk kompetisi dengan pemenang yang jelas, tarif pembayaran akan ditetapkan sangat rendah. Bahkan jika seseorang menang dalam taruhan, mereka akan menang sangat sedikit. Itu jauh dari apa yang diperoleh tim pertempuran yang menang dari pemotongan taruhan mereka. Pada akhirnya, bagaimanapun, tuan rumah menghasilkan lebih dari siapapun. Baru-baru ini, gelap arena telah mulai mengadakan lebih banyak kompetisi, dan jumlahnya akan terus meningkat. Orang bisa membayangkan betapa menguntungkannya menjadi tuan rumah arena gelap. Karenanya, tidak ada tim pertempuran yang ingin kalah, mereka terutama ingin menghindari kekalahan total. Phoenix Pavilion Master, apakah kamu membenci uang sebanyak itu? Kata Toussaint Miles, senyum hangat di wajahnya menjadi dingin. Kehilangan tim pertempuran Asura sudah diatur di atas batu. Apakah pantas menolak tawaran aku untuk melindungi reputasi kamu? Jika kamu menolak, aku tidak punya pilihan selain menemukan Dragon Pavilion Master dan bernegosiasi dengannya. Aku percaya bahwa dia akan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan kami di Pulau Guntur. Dia juga akan lebih dari bersedia untuk memberitahu Master Pavilion besar tentang tim pertempuran Asura.
Bahkan Paviliun Naga Phoenix tidak akan mau membiarkanmu bertindak begitu ceroboh. Dia sudah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Kaisar Sembilan Naga tidak memiliki hubungan apapun dengan tim pertempuran Asura. Phoenix Rain telah membentuk tim sendiri. Namun, sementara Sembilan Naga Kaisar tidak bisa mengganggu tim pertempuran, ia bisa melaporkan Phoenix Rain kepada Master Paviliun Besar, penguasa sejati Paviliun Naga Phoenix. Pada saat itu, Phoenix Rain akan dipaksa ke posisi yang canggung. Apakah kamu mengancam aku? Tanya Phoenix Rain, nadanya sedikit menurun. Tidak, ini hanya peringatan yang baik, kata Tosat Miles, tersenyum. Dia tidak terpengaruh oleh reaksi marah Phoenix Rain. Terima kasih atas peringatanmu, kalau begitu. Aku memiliki beberapa masalah untuk diatasi, jadi aku akan pergi. Phoenix Rain melirik Tosat Miles sebelum berbalik untuk pergi. Jika rahasia dia memiliki tim pertempuran Asura terbuka, dan Heavenly Dragon dan Miracle setuju untuk bekerja sama, perkembangannya di Paviliun Naga Phoenix akan menderita. Namun, kemunduran itu tidak akan begitu parah sehingga dia tidak perlu takut akan ancaman pria itu. Selama operasi di Pulau Guntur berhasil, posisinya di Paviliun Naga Phoenix tidak akan tergoyahkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan. Api amarah menyala di mata Tosat Miles saat dia menyaksikan sosok Phoenix Rain yang akan pergi. March, serahkan senjata dan peralatan yang kita pinjam ke Miracle Dragon dan yang lainnya. Karena paket ini gagal, kami akan melanjutkan dengan paket aslinya. Awalnya, Tosat Miles berniat untuk mengamankan kemenangan lengkap untuk tim pertempuran naga jahat tanpa memaparkan kekuatan sejati mereka. Bagaimanapun, ini akan sangat bermanfaat bagi mereka di kompetisi yang akan datang. Sekarang Phoenix Rain telah menolak lamarannya, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan padanya betapa tidak berdaya tim pertempuran Asura melawan tim pertempuran naga jahat. Memaksanya untuk menyesali keputusannya. Dimengerti, Silent March mengangguk dan meninggalkan ruangan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika lebih banyak orang tiba di gelap arena, Phoenix Rain mati-matian bekerja dengan bawahannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang tim pertempuran naga jahat. Pada saat yang sama, dia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan beberapa perlengkapan papan atas untuk tim pertempuran Asura. Ketika kompetisi akan dimulai, Blue Phoenix bergegas ke ruang VIP Phoenix Rain diduduki. Big Sis Rain, anggota Zero Wing telah tiba, tapi apa? Mereka hanya mengirim 5 orang kali ini. 5. Apakah mereka ingin memenangkan kompetisi ini atau tidak? Petik 2. Bab 1148 main-main. Di arena bawah tanah Flame Dragon City, sejumlah besar gerbong canggih dan gunung peringkat tinggi berkumpul bersama di luar tempat usaha. Ratusan anggota keamanan lapis baja hitam saat ini mengkonfirmasi undangan para pemain. Bukankah orang itu pemimpin guild dari guild kelas 1, Ksatria Perak? Gunung apa itu? Ini sangat besar. Sampah. Ini efek cahaya peringkat epik. Tim pertempuran mana yang berpartisipasi dalam gelap arena kali ini? Mereka benar-benar menarik begitu banyak orang hebat. Petik 2. Baik pemain independen yang datang untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran dan para pemain persekutuan yang ingin mengambil bagian dalam gelap arena terkejut oleh adegan di depan arena bawah tanah. Biasanya, sangat jarang melihat pemain di puncak mons tingkat tinggi di Flame Dragon City. Namun para pengarang, citah, harimau, singa, serigala raksasa, dan berbagai mon kuat lainnya kini memadati jalan. Itu adalah pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Selain dari mons peringkat tinggi, pemain juga melihat berbagai eselon atas dari banyak guild besar. Namun, topik paling populer di antara para pemain independen dan guild ini adalah senjata dan peralatan eselon atas. Dalam God's Domain, pemain biasa bahkan menganggap item senjata dan peralatan saleh Dark Gold. Namun, dalam pertemuan eselon atas guild ini, item seperti itu adalah selusin sepeser pun. Itu adalah item epik yang menarik perhatian. Alasan sebenarnya untuk kunjungan eselon atas adalah lelang pertama Dark Arena. Bahkan guild besar yang biasanya tidak tertarik muncul, ingin tahu tentang item apa yang ditawarkan lelang. Bagaimanapun, tuan rumah Dark Arena telah menyelenggarakan pelelangan. Tuan rumah pasti tidak akan menawarkan barang-barang yang lebih rendah karena akan mengotori reputasi mereka. Selain itu, tuan rumah Dark Arena telah mengumumkan bahwa pelelangan akan mencakup item epik. Bahkan guild kelas 1 memiliki beberapa item epik paling banyak, dengan beberapa hanya memiliki 1 atau 2. Guild ini menghargai setiap item epik mereka dan menggunakannya untuk menarik pemain baru dan independen. Selain dari Super Guild dan Guild kelas 1, mayoritas yang diundang adalah guild kelas 1. Ada juga beberapa guild kelas 2, tim petualang terkenal, dan ahli puncak independen yang terkenal. Mereka yang menerima kartu undangan juga bisa membawa beberapa teman. Faktanya, banyak eselon atas persekutuan besar,
yang belum menerima undangan sendiri, telah ditandai bersama dengan eselon atas persekutuan kelas 1. Oleh karena itu, begitu banyak persekutuan besar telah datang untuk mengunjungi gelap arena. Guild tanpa item epic mereka sendiri ingin membeli item epic dalam pelelangan. Di antara pertemuan para pakar ini, pesta beranggotakan 6 orang tiba-tiba muncul. Pesta ini sangat menarik perhatian saat mereka berdiri di tengah orang banyak. Wow, geng mana mereka? Mereka semua memakai item epic. Mereka bahkan lebih mengesankan daripada pemimpin guild dari guild kelas 1. Tunggu, mereka bukan dari persekutuan. Melihat, tidak ada dari mereka yang memakai lambang persekutuan. Para pemain tercengang ketika mereka menatap pesta beranggotakan 6 orang ini. Bahkan banyak eselon atas pun semakin penasaran dengan identitas para pemain ini. Tidak hanya setiap anggota partai memiliki peralatan epik, tetapi level mereka juga sangat tinggi. Keenamnya adalah level 43. Di Kerajaan Naga Api, orang-orang ini pasti bisa masuk peringkat 10 besar di daftar ranking kekaisaran. Saat ini, hanya pemain peringkat pertama dan kedua adalah level 43. Bahkan jika orang menghitung mereka yang memilih untuk tidak menampilkan nama mereka di daftar ranking, kekaisaran tidak memiliki lebih dari 5 pemain yang telah mencapai level 43. Big Sis tak berujung, begitu banyak orang yang menatap kita. Haruskah kita menggunakan jubah hitam kita? Cloud Tiaren bertanya. Dia merasa bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian. Pada tingkat ini, mereka mungkin diperhatikan oleh mereka yang memiliki niat buruk. Tidak dibutuhkan. Kami di sini untuk membangun ketenaran pesta teh Midnight. Dengan ini, kita dapat menemukan lebih banyak orang untuk melakukan bisnis dengannya. Tidak memperhatikan tatapan yang dikirim kepadanya, Endless Scar membawa teman-temannya ke gelap arena. Hari ini, dia memiliki 3 tujuan untuk kunjungannya. Yang pertama adalah menonton pertandingan antara Zero Wing dan Miracle, yang kedua adalah untuk ikut serta dalam pelelangan. Dan yang ketiga adalah menemukan negara adidaya yang memenuhi syarat untuk membahas bisnis. Jelas, para pemain guild yang memadati pintu masuk arena bawah tanah tidak memenuhi persyaratannya. Terlalu banyak orang yang memasuki gelap arena. Oleh karena itu, tuan rumah telah menciptakan 2 jalur untuk memasuki venue. Salah satunya adalah jalur VIP untuk berbagai negara adidaya, sementara yang lain telah disiapkan untuk berbagai persekutuan besar. Sangat sedikit perwakilan dari berbagai negara adidaya yang akan mengunjungi gelap arena, jadi tidak perlu bagi orang-orang ini untuk mengantre untuk memasuki venue. Sementara itu, jalur normal untuk persekutuan besar melihat banyak lalu lintas, jadi orang yang menggunakan jalur itu harus berbaris. Menurut pendapat Endless Scar, tidak ada satupun dari perserikatan besar yang memenuhi syarat untuk mendiskusikan peluang bisnis dengannya. Yang terpenting, tidak ada satupun yang cukup kuat. Secara alami, dia tidak akan membuang-buang waktu untuk persekutuan ini. Sebaliknya, dia memimpin beberapa anggota pesta teh Midnight yang telah bergabung dengannya ke jalur VIP. Melihat jalan yang diambil kelompok bekas luka tak berujung, berbagai eselon tinggi persekutuan besar, yang ingin memperkenalkan diri kepada partai, mengungkapkan senyum pahit. Mereka juga menolak pemikiran mereka untuk menargetkan item epic para pemain ini. Mereka yang mampu masuk melalui jalur VIP harus terkait erat dengan Guts Domain Super Guild, terlepas dari apakah mereka pemain independen atau tidak. Kalau tidak, mereka tidak akan menerima kartu undangan VIP. Sementara itu, di dalam ruang VIP di lantai 3 arena bawah tanah, Abandoned Wave duduk di dekat jendela. Saat dia diam-diam mengamati taruhan yang ditampilkan di atas arena di luar, dia tidak bisa menahan senyum. Hahaha, hebat. Selama tim pertempuran naga jahat mencapai kemenangan lengkap, Blackwater akan mendapatkan kembali semua kerugian sebelumnya dengan bunga. Abandoned Wave berkata sebelum dia mulai tertawa. Meskipun beberapa orang telah mengetahui bahwa Miracle mendukung tim pertempuran naga jahat, yang menurunkan tingkat pembayaran dari 1 menjadi 3 menjadi 1 ke 1, 5 poin. Tingkat pembayaran untuk kemenangan total tetap 1:8. Tiba-tiba, Laging Drunkard memasuki ruangan dan melaporkan, pemimpin persekutuan, Nona Jingxuan telah tiba. Haruskah kita menyapanya? Pergi, sapa dia untukku. Jika mungkin, pinjam beberapa bahan berharga darinya. Katakan padanya bahwa aku akan membayarnya 3 kali lipat nanti, Abandoned Wave menginstruksikan setelah mempertimbangkan masalah ini. Dia tidak terlalu menghargai Ling Jingxuan. Lagi pula, dia tidak memiliki otoritas apapun di Blackwater Corporation. Tidak perlu meremehkannya. Namun, karena Ling Jingxuan masih orang dengan status yang sangat tinggi, ia harus menunjukkan rasa hormat. Dimengerti, jawab Laging Drunkard, membungkuk sebelum mengambil cuti. Di dalam ruang VIP lain di arena bawah tanah,
Phoenix Rain mengerutkan kening ketika dia melihat kelompok Si Feng duduk di bawah panggung kompetisi. Mereka benar-benar hanya mengirim 5 orang? Phoenix Rain tidak bisa mempercayai matanya. Apa yang sedang direncanakan Zero Wing? Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang berusaha dilakukan Si Feng. Apakah pria itu mencoba memprovokasi tim pertempuran naga jahat? Atau apakah dia mencoba untuk melestarikan kekuatan timnya? Meskipun tim pertempuran lain telah melakukan aksi seperti itu sebelumnya, tim pertempuran itu sangat kuat. Tim-tim pertempuran itu benar-benar percaya diri dalam mengalahkan lawan mereka. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa tidak perlu mengungkapkan identitas anggota mereka yang lain. Namun, tim pertempuran naga jahat bukanlah tim biasa. Itu mendapat dukungan penuh dari Miracle. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih tinggi daripada tim pertempuran singa yang agung. Namun, sudah terlambat bagi Phoenix Rain untuk melakukan apapun. Daftar nama kedua tim sudah dikirimkan. Tidak mungkin membuat perubahan apapun sekarang. Apalagi pertandingan pertama akan dimulai. Yang paling menggelikan, tim pertempuran Asura telah memutuskan untuk mengirim Alluring Summer ke pertandingan pertama, seseorang yang pernah ditemui Phoenix Rain hanya sekali sebelumnya. Phoenix Rain tidak punya informasi tentang wanita itu. Hujan Phoenix ini benar-benar menarik. Apakah dia akhirnya menyadari kesenjangan antara tim kita? 1000 Miles mencibir ketika dia menyaksikan 5 anggota tim pertempuran Asura. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Maret, silakan bergabung dengan yang lain. Juga, beritahu Miracle Dragon dan yang lainnya untuk bermain-main dengan tim pertempuran Asura dengan benar. Ajari mereka seberapa lebar jarak antara kekuatan tim kami. Dimengerti, jawab Silent March, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Bab 1149, kondisi untuk membuka peti harta legendaris inferior. Gelap arena besar itu penuh dengan orang-orang, dan semua orang mengenakan ekspresi heran saat menatap panggung. Untuk kompetisi ini, tim pertempuran Asura hanya mengirim 5 pemain. Apa yang tim pertempuran Asura coba lakukan? Bisakah mereka mencoba untuk kemenangan lengkap lainnya? Seharusnya tidak begitu. Bahkan jika tim pertempuran Asura hanya memiliki orang bodoh, mereka harus tahu bahwa tim pertempuran naga jahat tidak lagi sama seperti sebelumnya. Miracle sekarang memimpin tim. Meskipun Miracle hanyalah persekutuan tingkat super, ia bahkan memiliki ahli yang lebih kuat dan lebih banyak daripada beberapa persekutuan super. Aku pikir mereka sengaja mencoba untuk kalah. Sekarang Miracle telah mengambil alih tim pertempuran naga jahat, kekuatan tim pertempuran telah berubah secara luar biasa. Tim pertempuran Asura harus menyadari bahwa mereka bukan tandingan Evil Dragon dan memutuskan untuk mengirim 5 anggota untuk menghemat kekuatan mereka untuk pertandingan berikutnya. Petik 2. Setiap pemain yang hadir memiliki pendapat masing-masing. Namun, mayoritas berpendapat bahwa tim pertempuran Asura bermaksud untuk mempertahankan kekuatannya, namun mereka tidak bisa begitu saja membuang reputasi mereka dengan menyerahkan kemenangan penuh. Karena itu, mereka mengirim 5 anggota. Selama mereka memenangkan 1 dari 3 pertandingan pertama, mereka tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, informasi yang mereka kumpulkan dengan jelas menyatakan bahwa tim pertempuran Asura hanya segelintir ahli yang kuat. Ini hanya memberi tim peluang pertempuran di 3 pertandingan pertama. Setelah kompetisi berlanjut kedua pertandingan terakhir, tim pertempuran Asura tidak memiliki harapan untuk menang. Semakin banyak pemain mulai menempatkan taruhan mereka pada kemenangan tim pertempuran naga jahat. Karena itu, rasio pembayaran kompetisi berubah lagi. Sementara tingkat pembayaran untuk kemenangan tim pertempuran Asura adalah 1/2, tingkat pembayaran yang mendukung tim pertempuran naga jahat anjlok. Namun, tingkat pembayaran untuk kedua tim yang mencapai kemenangan lengkap tetap sama. Sementara itu, di ruang VIP di lantai 2. Big Sis Endless, menurutmu kita harus bertaruh siapa? Cloud Yaren bertanya dengan ragu-ragu. Anggota Midnight Tea Party lainnya juga melihat ke arah Endless Scar dengan harapan dapat memprediksi pemenangnya. Dalam tim petualang mereka, Endless Scar adalah yang paling mampu ketika harus menyimpulkan kekuatan orang lain. Seringkali, ketika anggota tim mereka bertanding, Scar tak berujung tahu hasilnya bahkan sebelum dimulai. Mereka juga bermaksud berpartisipasi dalam pelelangan yang akan datang. Lebih baik punya sedikit lebih banyak uang di saku mereka. Berhentilah berusaha untuk menjadi licik. Kami tidak memiliki informasi konkret tentang tim manapun saat ini. Tidak mungkin untuk menilai tim mana yang akan menang. Scar tak berujung memutar matanya pada teman-temannya. Perlahan, dia melanjutkan, semua orang harus berasumsi bahwa Zero Wing tidak memiliki harapan untuk menang. Bagaimanapun, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, Zero Wing tidak sesederhana yang mereka kira. Mari kita amati pertempuran ini. Jika dia tidak menemukan Zero Wing di Valen Arc,
dia pasti akan berasumsi bahwa tim pertempuran naga jahat akan memenangkan kompetisi ini. Bagaimanapun, Miracle telah meminjam banyak item epic dari guild lain untuk mengamankan kemenangan. Selain itu, Miracle telah mengirim para ahli puncaknya sendiri untuk mendukung tim pertempuran naga jahat. Tidak mungkin Zero Wing menang. Sementara tim pertempuran Asura bersiap di bawah panggung, Si Feng menerima telepon dari Phoenix Rain. Ketua tim Ye Feng, apakah Zero Wing berniat untuk meninggalkan kompetisi ini? Phoenix Rain bertanya dengan geram. Dia telah menolak tawaran Toussaint Miles. Dia juga menaruh kepercayaan pada Zero Wing sambil memikul tekanan dari Master Pavilion besar Dragon Phoenix Pavilion, namun tim pertempuran Asura hanya memiliki 5 anggota di atas panggung. Ini membuatnya tampak seperti lelucon di depan 1000 mil, Kaisar 9 Naga, dan Master Pavilion besar. Jika tim pertempuran Asura menderita kekalahan total, rencananya untuk Pulau Guntur kemungkinan akan selesai juga. Saat ini, jumlah negara adidaya yang bertarung di Pulau Thunder meningkat dari hari ke hari. Sementara itu, Master Pavilion besar tidak setuju dengan gagasan untuk membagi kekuatan Pavilion Naga Phoenix dalam kontes. Dia percaya bahwa Heavenly Dragon Pavilion dan Phoenix Pavilion harus bekerja bersama untuk meningkatkan peluang mereka untuk mengendalikan Pulau Thunder. Jika penampilannya di gelap arena mengecewakan Master Pavilion besar, yang terakhir akan menyerahkan hak pengelolaan Pavilion Phoenix kepada Nine Dragons Emperor. Dia tidak akan berada dalam posisi yang menguntungkan. Menyerah, Si Feng tertawa. Dia kurang lebih mengerti mengapa Phoenix Rain mengajukan pertanyaan seperti itu. Phoenix Pavilion Master, kita belum menyerah. Kami hanya tidak bisa menemukan cukup ahli, sehingga kami tidak punya pilihan selain mengirim 5 orang. Si Feng juga tidak senang dengan situasinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ketika dia mendapatkan peti harta karun legendaris rendah, itu seharusnya menjadi alasan untuk perayaan. Sayangnya, tidak satupun dari mereka mengharapkan kondisi yang ketat untuk membuka peti harta karun. Bahkan Si Feng terkejut, membuka peti harta sebenarnya membutuhkan 3.000 pemain. Kondisinya sangat sederhana, yang dibutuhkan untuk mengirim 3.000 pemain ke peti harta legendaris inferior. Para pemain ini kemudian harus menghapus uji coba di dalamnya. Peti harta karun hanya akan terbuka setelah semua 3.000 pemain menyelesaikan uji coba mereka. Untuk memastikan kesuksesan mereka dengan membuka peti harta karun legendaris yang inferior, Si Feng telah mengumpulkan setiap ahli di persekutuan. Melengkapi angka yang hilang dengan pemain elit persekutuan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa, ketika memasuki peti, para pemain akan dikirim ke uji coba terpisah. Selain itu, pemain di dalam tidak dapat menghubungi orang-orang di dunia luar. Mereka juga tidak bisa keluar dari game. Hanya ada 2 cara untuk meninggalkan peti harta. Metode pertama adalah menghapus percobaan seseorang. Yang kedua adalah menunggu selama 48 jam. Begitu waktu habis, pemain akan dikirim keluar dari peti harta secara otomatis. Sayangnya, jika bahkan satu pemain gagal uji coba mereka tidak akan dapat membuka peti harta legendaris inferior. Di antara mereka yang memasuki peti harta karun, Si Feng telah melakukan yang terbaik. Meski begitu, butuh lebih dari 8 jam untuk menyelesaikan persidangannya. Sementara di dalam, dia telah bertarung dengan banyak monster, dengan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Rasanya seolah-olah percobaan mendorong pemain untuk melampaui batas mereka dengan setiap pertempuran. Setelah Si Feng, Violet Cloud, Fire Dance, Snow Lembut, dan Alluring Summer muncul dari peti harta karun, satu demi satu. Namun, bahkan Violet Cloud, yang menjadi yang tercepat di antara keempatnya, membutuhkan lebih dari 14 jam untuk menyelesaikan persidangannya, sedangkan Alluring Summer, yang paling lambat, membutuhkan waktu 16 jam. Semua orang masih terjebak di dalam peti harta legendaris inferior. Saat kompetisi di gelap arena akan dimulai, Si Feng tidak punya pilihan selain memimpin Violet Cloud dan yang lainnya ke venue terlebih dahulu. Sementara Si Feng mempertimbangkan untuk mencari pengganti di perjalanan ke sini, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang cocok untuk peran itu. Selain dari kelompoknya yang beranggotakan 5 orang, tidak ada satupun pemain ahli level 40+ di persekutuan, mereka semua terperangkap di dalam peti harta karun. Jika dia membawa siapapun di bawah level 40 ke gelap arena, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Tidak dapat menemukan ahli yang cukup cakap, Phoenix Rain terdiam. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Si Feng mempermainkannya. Namun, melihat ekspresi serius Si Feng, pria itu seharusnya tidak berbohong. Sangat mungkin bahwa Si Feng tahu seberapa kuat tim pertempuran naga jahat. Jika itu masalahnya, bukan hal yang tak terduga bahwa dia tidak bisa menemukan cukup banyak orang yang mampu menantang tim pertempuran.
Karena mereka tidak memiliki harapan untuk memenangkan 2-3 lawan 3 pertandingan terakhir, tidak ada gunanya memimpin sisa anggota di sini. Lebih aman untuk bertaruh semua yang mereka miliki pada 3 pertandingan pertama. Aku mengerti. Tidak masalah jika kamu tidak memenangkan kompetisi ini. Aku hanya berharap kamu tidak membiarkan tim pertempuran naga jahat memandang rendah tim pertempuran Asura. Phoenix Rain dengan lembut menyarankan Si Feng. Meskipun peluang mereka untuk kalah tinggi, selama mereka memenangkan 2 dari 3 pertandingan pertama, kekalahan mereka akan sangat berharga di mata orang luar. Pada saat itu, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Master Pavilion Besar. Adapun untuk mencapai kemenangan lengkap lainnya, menurut pendapat Phoenix Rain, itu tidak mungkin. Ada 2 ahli seperti monster di daftar tim pertempuran naga jahat. Mereka bahkan meminta penyihir barat menahan benteng. Ini akan menjadi keajaiban jika tim pertempuran Asura tidak benar-benar dimusnahkan. Bab 1150 Kontrol Daya Tempur Absolut. Ketika Phoenix Rain mencoba menghiburnya, Si Feng menyadari bahwa dia telah salah mengerti sesuatu. Namun, ia juga tidak dalam posisi yang baik untuk menjelaskan situasinya. Lagi pula, dia tidak bisa mengungkapkan mengapa dia tidak menemukan pejuang yang cocok. Peti harta legendaris inferior sangat penting. Meskipun itu mungkin tidak menjadikannya musuh dari setiap guild dalam game seperti City Building Order. Guild Super kelas 1 dan Super Guild akan mengirim sejumlah besar pakar untuk mencuri peti harta karun. Berbagai negara adikuasa akan berulang kali membunuh eselon atas Zero Wing. Ini adalah informasi terbaru yang aku kumpulkan tentang tim pertempuran naga jahat. Lihatlah, kata Phoenix Wright sebelum meneruskan file yang telah diterimanya dari Blue Phoenix ke Si Feng. Meskipun mereka belum menemukan banyak informasi tentang anggota tim pertempuran musuh karena keterbatasan waktu, itu masih bisa membantu Si Feng membentuk strategi yang tepat untuk kompetisi. Bukankah Miracle menginvestasikan terlalu banyak ke dalam kompetisi ini? Si Feng terdiam setelah melihat-lihat file. Tidak apa-apa jika Miracle hanya mengirim Sword Freya, Miracle Dragon. Namun, Si Feng tidak mengira Miracle akan mengirim Assassin Starstreak, yang menggunakan gelar Speed A Euro Star. Kedua pemain adalah ahli monster yang bonafit. Namun, nama pada daftar tim pertempuran naga jahat yang membingungkan Si Feng yang paling harus menjadi penyihir barat, Alice. Semua orang di dunia game virtual mengakui gelar penyihir barat. Saat ini, sang penyihir peringkat ke-21 dalam daftar pakar domain dewa. Naga bela diri Pavilion Naga Phoenix dikenal sebagai jenius mutlak yang hanya muncul sekali dalam 1 dekade. Bahkan sebelum mencapai usia 30, Martial Dragon telah memahami domain. Sementara itu, berdasarkan apa yang diketahui Si Feng, Alice memegang rekor bagi orang termuda yang memahami domain. Banyak super guild telah berusaha merekrut Alice. Pada akhirnya, bagaimanapun, Miracle telah membayar mahal untuk keanggotaannya. Selain dari eselon inti-inti Miracle, tidak ada yang tahu persis kondisi apa yang dituntut penyihir barat. Setelah Alice bergabung dengan domain dewa, meskipun Pavilion Naga Phoenix mencoba yang terbaik untuk mengungkap informasi tentangnya, Pavilion hanya berhasil menemukan fakta-fakta kecil yang tidak relevan. Satu-satunya informasi penting yang mereka temukan adalah bahwa, tak lama setelah Guts Domain diluncurkan, Alice telah berhasil membunuh 3 ahli puncak Pavilion Rahasia secara berturut-turut. Setelah kejadian itu, Pavilion Rahasia telah mendorong Alice ke posisi ke-21 di daftar pakar domain dewa. Pavilion Rahasia hanya memberikan penjelasan singkat tentang pertempuran hari itu. Pavilion belum merilis informasi konkret atau video pertempuran. Banyak ahli puncak telah tidak senang dan merasa bahwa penilaian Pavilion Rahasia telah bias. Semua pakar ini bergegas menantang Alice. Namun, hasil tantangan ini telah membungkam keberatan. Banyak dari orang-orang ini bahkan memutuskan untuk bergabung dengan Miracle sesudahnya. Situasi telah memicu banyak rasa penasaran Super Guild. Meskipun Si Feng tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa penyihir barat sangat menakutkan. Di masa lalu, penyihir barat paling terkenal karena kontrol kekuatan tempurnya yang absolut. Itu adalah teknik pertarungan unik yang telah disesuaikan untuk Alice. Di masa lalu, seseorang telah dianggap sebagai ahli biasa jika mereka bisa mengerahkan 50% dari total kekuatan tempur mereka. Adapun para ahli tingkat kedua, mereka mampu mengerahkan setidaknya 60% dari kekuatan tempur mereka. Pakar tingkat pertama bisa mengerahkan 70%, ahli tingkat atas bisa mengerahkan 80%, ahli puncak bisa mengerahkan lebih dari 85%. Dan ahli puncak bisa mengerahkan lebih dari 90% dari kekuatan tempur mereka. Sementara itu, penyihir barat bisa menampilkan 100% dari total kekuatan tempurnya. Bahkan para ahli realm domain akan berjuang untuk mencapai ketinggian seperti itu.
Dengan 3 ahli hebat di tim pertempuran naga jahat ini, tidak heran mengapa Phoenix Rain meragukan bahwa tim pertempuran Asura punya peluang untuk menang. Sementara Si Feng merencanakan strategi untuk berurusan dengan daftar musuh, sistem mengumumkan daftar nama kedua tim kepada penonton. Sial, Sword Freak ada di sini. Aku sudah lama menjadi salah satu penggemarnya yang setia. Apakah tim pertempuran naga jahat mengadakan kompetisi All-Star? Sword Freak, Speed A Eurostar, penyihir dari barat. Tidak heran mengapa tim pertempuran Asura hanya mengirim 5 orang. Mereka harus menyerah, tahu bahwa mereka pasti akan kalah. Dasar sekelompok pengecut, mereka bahkan tidak melakukan perlawanan. Petik 2. Penonton tersentak kaget ketika mereka melihat daftar tim pertempuran naga jahat. Meskipun mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Miracle sekarang mendukung tim pertempuran, mereka tidak pernah membayangkan bahwa persekutuan kelas 1 akan memberikan begitu banyak dukungan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menggigil dengan kegembiraan ketika mereka melihat nama-nama pada daftar tim pertempuran naga jahat. Dibandingkan dengan tim pertempuran naga jahat, tim sebelumnya hanya lemah. Paman Yuan, apakah Miracle kehilangan akal sehatnya? Itu benar-benar mengirim begitu banyak ahli puncaknya. Purple Jade mengerutkan kening ketika dia melihat daftar tim pertempuran naga jahat. Berbagai super guild memperlakukan gelap arena seperti taman bermain. Mereka tidak akan menganggap serius kompetisi di sini dan mengekspos kekuatan para ahli mereka. Namun, para pejuang yang dikirim Miracle berbicara banyak tentang betapa seriusnya persekutuan mengambil gelap arena. Kemungkinan hanya tim dengan dukungan dari guild dan super guild kelas 1 yang memiliki peluang untuk bersaing dengan tim pertempuran naga jahat. Persekutuan lain dan tim pertempuran korporasi besar tidak boleh mempertimbangkan untuk menjatuhkan tim seperti itu. Jade, jangan lupa bahwa Mind Space System telah resmi diaktifkan. Miracle kemungkinan besar tumbuh gelisah dan berusaha untuk mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin secepat mungkin. Saat gelap arena terbentuk, itu menjadi sumber penghasilan yang sangat baik. Miracle akan mulai menganggap kompetisi di sini dengan serius, kata Yuan Tixin. Tindakan Miracle sama sekali tidak mengejutkannya. Sangat disayangkan bahwa Zero Wing masih belum memiliki cukup ahli dan belum dapat berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini. Namun, setidaknya kita belum menyia-nyiakan perjalanan kita karena kita akan menonton beberapa pertandingan menarik dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tim pertempuran naga jahat. Sementara itu, di dalam ruang VIP di lantai 2, lebih dari selusin orang bersantai di ruang VIP, dan masing-masing dari mereka adalah level 41 atau lebih. Di antara mereka, pria jangkung dan perkasa yang memimpin adalah level 42 berserker dan membawa pedang besar berwarna hitam pekat di punggungnya. Jika Si Feng melihat pria ini, dia akan mengenali level 42 berserker ini sebagai perang abadi. Duduk di sekitar perang abadi adalah anggota cadangan Glorious Lions. Mereka semua ternganga saat menatap daftar di atas panggung. Wakil ketua tim, kami secara khusus datang jauh-jauh ke sini untuk menonton tim pertempuran Asura beraksi. Tetapi pada tingkat ini, tidak akan tim pertempuran naga jahat memusnahkan Asura? Betul. Jika tim pertempuran naga jahat mengamankan kemenangan lengkap, reputasi Glorious Lions kita akan menurun karena tim pertempuran Asura mengalahkan kita. Baiklah, cukup. Kami hanya di sini untuk menonton kompetisi. Jika tim pertempuran Asura benar-benar dikalahkan, ini hanya bisa berarti bahwa mereka tidak meningkat cukup cepat. Kalau begitu, kita hanya perlu mengalahkan tim pertempuran naga jahat untuk menebus diri kita sendiri. Perang abadi benar-benar menegur timnya setelah mendengar kekhawatiran anggota cadangan. The Glorious Lions telah menderita kekalahan total melawan tim pertempuran Asura. Kehilangan kompetisi itu telah memberikan pukulan mental yang hebat bagi perang abadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng dan yang lainnya akan begitu kuat. Sejak itu, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Di masa lalu, ia dan anggota timnya terlalu bodoh dan menganggap diri mereka sebagai ahli. Untuk selanjutnya, mereka telah berlatih mati-matian dan meningkatkan diri. Hari ini, dia dan timnya datang untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang tim pertempuran Asura. Sayangnya, mereka tidak mengira tim pertempuran akan begitu kalah. Namun, jauh di lubuk hati, perang abadi masih berharap bahwa tim pertempuran Asura akan menang. Dengan ini, mengalahkan tim pertempuran Asura di pertandingan ulang di masa depan akan lebih berarti. Di bawah panggung, di area istirahat tim pertempuran naga jahat, Miracle Dragon melirik daftar tim pertempuran Asura sebelum berbalik untuk melihat Si Feng yang jauh. Ketika dia menyadari ekspresi tenang pendekar itu, dia tidak bisa menahan kekecewaannya. Dan di sini aku berpikir bahwa dia akan menjadi saingan yang tangguh. Sekarang, sepertinya dia hanya seorang pengecut, kata Miracle Dragon dengan menghina. Maret,
Aku akan membiarkanmu mengatur pertandingan. Tidak ada alasan untuk menganggap lawan yang sudah menyerah dengan serius. Dimengerti. Karena mereka mengirim elementalis ke pertandingan pertama, aku akan secara sukarela bertarung, saran Silen Marech. Baik, namun, aku melarang kamu terlalu banyak bermain-main. Hanya bermain-main dengan lawan sedikit. Jangan terlalu banyak mengekspos kekuatan kamu. Kita perlu memastikan bahwa kita akan maju menuju menantang tuan rumah, perintah Miracle Dragon. Silen Marech mengangguk sebagai jawaban. Dia lalu berjalan ke atas panggung.